Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Lincoln, dan para penonton semuanya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Modal Insani dan Pengaruh Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia. Ya baik, hal yang latar belakangi penelitian ini adalah karena masih terdapat 3 masalah utama pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu masih tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Khususnya masalah pengangguran ini menjadi salah satu masalah utama pembangunan ekonomi di Indonesia yang belum dapat diatasi dengan baik di tingkat provinsi. Nah, masalah pengangguran itu sendiri merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemudian, menurut Todor Resmi tahun 2011 mengenai masalah pembangunan ekonomi, meskipun keadaan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan jumlah yang besar, akan tetapi jika kondisi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan dengan salah satu, dua, atau bahkan ketiganya dari kondisi tersebut juga meningkat, maka pembangunan ekonomi dinyatakan gagal. Selanjutnya, berikut ini adalah gambaran kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan upaya kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi dapat ditinjau pada gambar berikut ini. Ya, berbagai program strategi kebijakan pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi tersebut, khususnya masalah pengangguran. Berdasarkan deskripsi data pada gambar tersebut, nampak bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tidak berkualitas tidak dapat dinyatakan memenuhi syarat cukup untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang baik di Indonesia. Secara spesifik pada gambar tersebut nampak bahwa ada kecenderungan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun. Ya, selama periode pemerintahan Presiden SBY, upaya kebijakannya untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi lebih dikenal dengan triple strategi, yaitu pro-growth, pro-job, dan pro-poor. Dengan target kebijakannya untuk pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 7%, tetapi hasilnya pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya mencapai 6,3% saja. Nah, kemudian juga sementara rata-ratanya hanya 5,72%. Pada periode selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, upaya kebijakannya lebih dikenal dengan four-track strategi, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-equity. Dan target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6%, tetapi hasilnya pada data hingga tahun 2018 ini nampak pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya mencapai 5,2%, sementara ratanya hanya 5,04%. Sehingga upaya kebijakan tersebut untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi dapat dinyatakan gagal karena pertumbuhan ekonomi terjadi masih rendah. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih rendah ini mempengaruhi jumlah pengangguran di provinsi. Berikut ini adalah gambarannya. Ya, kembali jika dikaitkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang rendah di bawah target kebijakan tadi, maka upaya kebijakan pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi dalam hal menurunkan tingkat pengangguran, keduanya belum dapat dinyatakan berhasil. Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 yang terjadi di tingkat provinsi ini masih tinggi dan tidak merata, mencapai lebih dari 6% dan bahkan lebih dari 7%. Fenomena ini adalah suatu bukti nyata bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berkualitas. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas tersebut dikarenakan tidak didorong optimal dengan kemampuan kapasitas dan kualitas dari modal insani yang baik. Di sisi lain, adanya pengaruh dari institusional, dalam artian ini adalah pemerintah sebagai stabilisator yang belum optimal, yaitu terkait pemerintah yang tidak efektif dan tidak efisien. Secara novelty dari sisi teori ekonomi, tentu terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun yang diduga secara empiris dan urgensi belum dioptimalkan di Indonesia, yaitu seperti modal insani dan pengaruh pemerintah. Oleh karena itu, tujuan riset ini secara umum adalah untuk mengkaji pengaruh dari faktor modal insani dan faktor pengaruh pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, serta faktor pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat untuk mengurangi masalah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut, yakni untuk menganalisis 2 tahap. Bagaimana pengaruh variabel eksogen modal insani dan pengaruh pemerintah terhadap variabel endogen pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana pengaruh modal insani, pengaruh pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel endogen utama tingkat pengangguran terbuka. Kemudian tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjawab keempat rumusan tersebut. Ya, terkait pengaruh modal insani terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut Widyatama tahun 2010, modal insani berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB dan mungkin tidak terjadi di provinsi dengan karakteristik tertentu. Kemudian menurut Hasyati dan Sahara tahun 2020, IPM dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas modal insani terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana pendidikan merupakan salah satu komponen dalam komputasi penghitungan IPM. Nah, kemudian juga yang menarik, penelitian dari Prasetyo dan Kristanti tahun 2020 menunjukkan bahwa modal insani merupakan kunci utama yang memiliki peran sangat kuat dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selanjutnya terkait pengaruh pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam penelitian 3 tahun tahun 2010 juga. Nah, ini mengenai penentu pertumbuhan regional Indonesia. Menunjukkan bahwa hasil belanja investasi pemerintah daerah tidak signifikan dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan PDB per kapita. Selanjutnya terkait pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran dijelaskan dalam hukum Mokun yang menyatakan bahwa adanya hubungan negatif linier antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi, di mana 1% kenaikan tingkat pengangguran akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar 2% atau lebih. Sebaliknya, 1% kenaikan pada output akan menyebabkan penurunan tingkat pengangguran sebesar 1% atau kurang. Kemudian juga ada penelitian dari Darman tahun 2013 yang menunjukkan bahwa hukum Okun terbukti tidak valid dalam perekonomian Indonesia dan menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia tidak responsif terhadap perubahan dalam PDB real. Ya, definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Terdapat 3 variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama variabel endogen utamanya adalah variabel tingkat pengangguran terbuka yang disimbolkan dengan Z sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi terkait masalah pengangguran yang diukur dengan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kemudian variabel endogen kedua yaitu adalah pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan dengan Y1, diukur dengan persentase pertumbuhan ekonomi, di mana selanjutnya variabel pertumbuhan ekonomi ini digunakan sebagai variabel eksogen dalam model kelompok 1. Kemudian variabel endogen ketiga yaitu adalah produk domestik regional bruto atau PDRB yang disimbolkan dengan Y2, diukur atas dasar harga konstan tahun 2010 dalam satuan miliar rupiah. Selanjutnya variabel PDRB ini digunakan sebagai variabel eksogen dalam model kelompok kedua. Ya, terdapat 2 variabel eksogen utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel modal insani yang disimbolkan dengan S1. Dalam penelitian diukur dengan dimensi indeks pembangunan manusia atau IPM. Kemudian variabel pengelolaan pemerintah yang disimbolkan dengan S2. Dalam penelitian ini diukur dengan dimensi realisasi pengelolaan pemerintah provinsi dalam miliar rupiah. Ya, penelitian ini digunakan data dari 34 provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2014 hingga 2019. Metode penelitian ini didesain dengan model regresi persamaan struktural path analysis, yang dimana menggunakan metode penelitian deskriptif analitik kuantitatif dengan bentuk korelasional dari analisis path model rekursif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model korelatif analisis bentuk rekursif. Nah, tujuan utama dari metode analisis path ini adalah untuk mengetahui peran real dari variabel eksogen utama modal insani dan pengelolaan pemerintah terhadap variabel endogen utama tingkat pengangguran terbuka, baik secara langsung, tidak langsung maupun serta totalnya. Nah, argumentasi digunakannya model korelatif analisis ini adalah karena terdapat korelasi antara modal insani dan pengelolaan pemerintah serta menunjukkan adanya satu arah penyebab antara variabel eksogen dan variabel endogen. Selain itu, terdapat kelebihan dari model korelatif analisis, yaitu dapat mengurangi masalah adanya multikolonialitas karena digunakan variabel digunakan koefisien standar baku atau standar koefisien, sehingga lebih memiliki ketepatan analisis. Kemudian, dengan model ini dapat dijelaskan dengan jelas arah pembesaran nilai koefisien analisis PET baik secara langsung, tidak langsung maupun pengaruh total, di mana nanti nilai pengaruh total paling tinggi dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dianggap sebagai faktor terpenting, dominan, inti, dan kuat yang berkontribusi. Maka analisisnya adalah dengan menyusun model persamaan struktural untuk mengetahui nilai koefisien analisis PET, yang kemudian nilai tersebut digunakan untuk mengetahui dan menganalisis peran real dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, variabel endogen utama, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta pengaruh totalnya. Kemudian bentuk persamaan struktural dalam sistem analisis PET yang dimaksud disusun sebagai berikut. Jadi pada model kelompok 1 ini, yang pertama persamaan nomor 1 itu adalah menjelaskan bagaimana pengaruh langsung modal insani dan pengaruh pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk yang persamaan kedua itu menjelaskan pengaruh langsung dari modal insani, pengaruh pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kemudian juga dalam model kelompok 1 ini juga dapat dianalisis pengaruh tidak langsung dari modal insani, pengaruh pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka serta pengaruh totalnya. Kemudian pada kelompok kedua, ini model kelompok kedua, persamaan ketiga ini menjelaskan pengaruh langsung dari modal insani dan pengaruh pemerintah terhadap PDRB. Kemudian pada persamaan keempat ini menjelaskan pengaruh langsung dari modal insani, pengaruh pemerintah dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nah, dalam model kelompok kedua ini juga sekaligus dapat dijelaskan pengaruh tidak langsung dari modal insani, pengaruh pemerintah dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka serta pengaruh totalnya dalam seluruh model ini. Ya. Jadi setelah dianalisis, hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Jadi dalam penelitian ini digunakan periode data penelitian tahun 2014 hingga 2019 dan dalam pengujian regresi dianggap tetap dengan maksud untuk melihat efektivitas kebijakan vortex strategi yang dilakukan pemerintah pusat.
Pada penelitian ini diasumsikan bahwa periode antar waktu adalah tetap dan cause effect antar individu adalah berubah-ubah dengan intercept atau konstanta yang berbeda pada tiap provinsi. Koefisien PET diperoleh dari hasil koefisien regresi standar atau standar koefisien yang disebut juga beta pada tabel 41 yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model PET yang telah ditentukan. Untuk melihat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan dua pendekatan dengan dua variabel endogen, yaitu persentase pertumbuhan ekonomi dan jumlah output PDRB. Hasil penelitian dari keempat model regresi bersama di atas, yaitu tadi model 1 hingga 4, itu dijelaskan sebagai berikut. Jadi pada tabel 41 ini adalah hasilnya. Nah, menunjukkan bahwa variabel eksogen model desain dan pemerintah ini berpengaruh positif terhadap variabel endogen PDRB dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Kemudian pengaruh pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Berdasarkan hasil tabel 41 ini didapatkan nilai koefisien regresi standar beta atau standar koefisien yang akan diinterpretasikan dan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini dengan model correlated analysis. Untuk interpretasi lebih lanjut dalam analisis regresi data panel ini dari keempat model bersama tersebut, maka dilakukan analisis determinan. Pada analisis determinan ini ditunjukkan nilai R-square yang merupakan koefisien determinasi dari masing-masing model dan digunakan untuk menentukan keluaran model, kredibilitas, dan kebaikan dari model. Masing-masing model dalam penelitian ini dapat dinyatakan kuat, baik dan kredibel jika nilai R-square yang disesuaikan mendekati nilai R-square. Selanjutnya, untuk dapat dinyatakan sebagai model yang kuat dan dapat dianalisis lebih lanjut untuk model PET analisis, maka nilai R-square adalah lebih dari 90% dan rata-rata R-square dari keempat model lebih besar dari 80%. Nah, hasilnya tampak bahwa nilai R-square lebih di atas 90% dan nilai rata-ratanya lebih dari 80%. Selain itu juga nilai R-square yang disesuaikan mendekati nilai R-square, maka model ini keseluruhan dinyatakan baik dan kuat serta kredibel. Kemudian juga hasil dari signifikansi exchange untuk masing-masing model adalah 0,000 yang artinya signifikan pada 99%. Uji simulasi koefisien regresi dengan menggunakan GF ini memperkuat analisis signifikansi koefisien regresi dari keempat model yang diusulkan pada PET analisis. Setelah modelnya dinyatakan baik dari hasil tersebut, maka hasil penelitian pada tabel 41 dan tabel 42 dapat digunakan untuk membangun model analisis PET selanjutnya. Ya, berdasarkan hasil penelitian pada tabel 41 yang menunjukkan nilai koefisien regresi standar atau standar koefisien dan digabung dengan hasil nilai korelasi parsial pada tabel 43, maka selanjutnya didapatkan nilai koefisien PET. Dari besaran nilai koefisien PET ini nanti dan nilai korelasi tersebut dapat diketahui dan dihitung besaran pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model correlated PET analisis. Ya, berikut ini adalah hasil PET analisis model kelompok 1, di mana diagram gambar 41 ini digunakan untuk melihat arah pengaruh dan menghitung kekuatan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, baik langsung, tidak langsung, maupun total. Nah, pada gambar 41 ini garis anak panah satu arah ini menunjukkan adanya nilai kekuatan peran variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kemudian sementara garis anak panah dua arah ini menunjukkan adanya korelasi antar variabel. Berdasarkan hasil nilai koefisien PET pada gambar 41 dapat dihasilkan besaran pengaruh langsung, tidak langsung, dan total dari nilai koefisien PET analisis seperti pada tabel 44 dan tabel 45 nanti sebagai berikut. Ya, jadi berdasarkan hasil tabel 44 ini untuk model persamaan pertama, hasil analisis terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan kekuatan pengaruh langsung pengeluaran pemerintah adalah sebesar 9,9%, sementara model insani hanya sebesar 2,4%. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian pada tabel 45 untuk model persamaan kedua, hasil analisis terhadap tingkat pengaruh terbuka ini menunjukkan pengaruh pemerintah memberi kontribusi pengaruh terbesar utama baik secara langsung maupun tidak langsung dan total terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kontribusi pengaruh total pengaruh pemerintah adalah sebesar 28,30%. Kemudian dengan rincian pengaruh langsungnya yaitu sebesar 27,4% dan secara tidak langsung adalah sebesar 0,9%. Ya. Untuk berikutnya, kontribusi pengaruh total dari modal insani hanya sebesar 0,7%, dan kontribusi langsungnya adalah sebesar 0,1%, dan secara tidak langsung sebesar 0,6%. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, kontribusi pengaruhnya secara total terkecil terhadap tingkat pengaruh terbuka. Bahkan tidak ada kontribusi secara langsung, dan hanya berkontribusi secara tidak langsung, seperti itu. Ya, berdasarkan penyesuaian hasil penelitian tabel 41 secara statistik dengan hasil PET analisis pada tabel 45, ditunjukkan bahwa pengaruh total modal insani dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka itu sangat kecil, sehingga menjadi semakin terbukti dan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak didorong dengan faktor modal insani yang baik, karena tidak disiplinkan secara statistik tadi.
Artinya hasil penelitian PET analisis pada tabel 45 adalah konsisten dengan hasil penelitian analisis regresi pada tabel 41, sehingga dapat dinyatakan bahwa kapasitas modal insani dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tiap provinsi adalah tidak berkualitas dan gagal untuk mengurangi masalah tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan hasil penelitian model kelompok 1 tadi, dapat dinyatakan bahwa pengelolaan pemerintah menjadi penyebab utama. Kemudian pengelolaan pemerintah ini berdasarkan penyesuaian hasil penelitian tabel 41 secara statistik dan hasil pada tabel 45 adalah konsisten, signifikan dan berpengaruh secara langsung, tidak langsung maupun total terhadap tingkat pengangguran terbuka. Namun pengelolaan pemerintah yang terjadi masih tidak berkontribusi dengan baik secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, karena berdasarkan penyesuaian hasil penelitian tabel pada 41 secara statistik dengan hasil penelitian PET analisis pada tabel 44 menunjukkan konsisten terhadap itu tadi tingkat pertumbuhan ekonomi dan tidak signifikan secara statistik, sehingga tidak ada kontribusi yang baik seperti itu. Artinya pengelolaan pemerintah itu yang berkorelasi dengan modal insani adalah masih tidak optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk mengurangi masalah tingkat pengangguran terbuka. Terdapat kelemahan penelitian model kelompok 1 dengan variabel endogen pertumbuhan ekonomi yang diukur dalam persentase pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi terjadi di tiap provinsi tidak berkualitas untuk mengurangi masalah tingkat pengangguran terbuka karena tidak signifikan secara statistik. Maka dalam penelitian ini ditinjau dengan teori hukum Okun. Hukum Okun ini menjelaskan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif terhadap PDRB real. Selain itu diukur dengan persentase pertumbuhan ekonomi tadi di kelompok 1, maka model kelompok kedua untuk regional di tiap provinsi dalam penelitian ini diukur dengan jumlah PDRB. Ya, pada kelompok 2 sebagai berikut. Nah, masih sama seperti garis yang tadi di gambar 41 pada kelompok pertama, pengaruh langsung dan ini ada korelasi seperti itu. Jadi hasilnya analisis PET-nya sebagai berikut. Ya, dimana pada tabel 46 ini untuk model pertama ketiga dijelaskan bahwa hasil analisis terhadap PDRB ditunjukkan bahwa modal insani memiliki kontribusi pengaruh langsung terbesar, yaitu sebesar 4%, sementara pemerintah hanya berkontribusi langsung sebesar 1,8%. Berdasarkan penyesuaian hasil penelitian analisis regresi pada tabel 41 dan tabel 42 dengan analisis pada tabel 46 ini adalah konsisten, artinya pengaruh langsung dari modal insani dan pemerintah tersebut adalah terbukti signifikan secara statistik dan berkontribusi terhadap PDRB. Ya, meskipun pengaruh langsungnya modal insani dan pemerintah ini nilainya kecil terhadap PDRB di bawah 10%, namun model ketiga ini adalah sangat baik dan mampu memiliki pengaruh determinasi yang positif terhadap PDRB. Ketika modal insani meningkat 1%, maka jumlah PDRB akan meningkat sebesar 0,201%. Di sisi lain, ketika jumlah pengangguran jika jumlah pengeluaran pemerintah naik 1%, maka jumlah PDRB akan meningkat sebesar 0,136%. Selanjutnya untuk hasil penelitian pada tabel 47 ini adalah dijelaskan untuk model persamaan keempat, yaitu hasil analisis terhadap tingkat pengangguran terbuka, di mana PDRB ini memberi kontribusi pengaruh terbesar pertama secara langsung dan total terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kemudian pengaruh total dari PDRB yaitu sebesar 74,20% dengan kontribusi secara langsung yaitu adalah sebesar 64,30%, sementara pengaruh tidak langsung ya adalah sebesar 9,9%. Nah, pengaruh pemerintah ini memberi kontribusi pengaruh tidak langsung terbesar pertama terhadap tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 10,6%, dan kontribusi pengaruh langsung serta pengaruh total terbesar kedua yaitu sebesar 39,3% dan 49,9%. Kemudian juga untuk modal insani ini memberi kontribusi pengaruh terkecil secara langsung, tidak langsung, dan total terhadap tingkat pengangguran terbuka yaitu hanya sebesar 3,7% untuk pengaruh langsungnya dan 6,9% untuk pengaruh tidak langsung serta pengaruh totalnya hanya 10,6%. Berdasarkan hasil PET analisis pada tabel 47, meskipun PDRB dan modal insani memiliki pengaruh yang besar dalam PET analisis terhadap tingkat pengangguran terbuka, namun secara statistik pada tabel 41 adalah tidak signifikan, sehingga besaran pengaruh langsung, tidak langsung, dan total dari modal insani dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka terbukti tidak berperan dengan baik dan optimal dan tidak optimal. Ya, jadi kesimpulannya yaitu adalah yang pertama itu untuk pengaruh modal insani dan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan secara statistik. Tidak terdapat kontribusi pengaruh dari modal insani dan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk yang kedua kesimpulannya adalah menjawab tadi rumusan 4 rumusan tadi. Pengaruh modal insani dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah tidak signifikan secara statistik. Secara pengaruh langsung, tidak langsung, dan total adalah tidak signifikan, sehingga tidak ada kontribusi dari modal insani dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sementara lain ini pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah signifikan secara statistik,
dan menjadi determinan utama dalam mengurangi tingkat pengeluaran terbuka. Nah, pengeluaran pemerintah ini memberi kontribusi pengeluaran terbesar utama baik secara langsung maupun tidak langsung dan total terhadap tingkat pengeluaran terbuka. Kemudian untuk kesimpulan berikutnya yang ketiga, menjawab perumusan tadi. Nah, pengaruh modal insani ini terhadap PDRB ada senilai sangat statistik. Ada kontribusi pengaruh langsung terbesar pertama dari modal insani untuk meningkatkan PDRB. Di sisi lain, pengaruh pemerintah signifikan secara statistik dan terdapat kontribusi pengaruh langsung terbesar kedua untuk meningkatkan PDRB. Kemudian untuk kesimpulan yang keempat adalah pengaruh modal insani dan PDRB ini terhadap tingkat pengeluaran terbuka adalah tidak senilai secara statistik. Jadi besaran pengaruh langsung, modal langsung dan total secara itu adalah tidak signifikan, sehingga tidak ada kontribusi dari modal insani dan PDRB terhadap tingkat pengeluaran terbuka. Sementara pengaruh pemerintah terhadap tingkat pengeluaran terbuka adalah signifikan secara statistik dan menjadi determinan utama dalam mengurangi tingkat pengeluaran terbuka, sehingga pemerintah ini memberi kontribusi pengeluaran terbesar utama secara langsung dan total terhadap tingkat pengeluaran terbuka. Ya, terdapat keterbatasan penelitian dalam penelitian ini di mana variabel eksogen modal insani dan pemerintah itu tidak berpengaruh dalam uji statistik dan tidak ada kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya yaitu adalah untuk dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran terbuka harus dibangun kapasitas modal insani melalui peningkatan indeks pembangunan manusia yang lebih baik. Selain itu, harus meningkatkan dan mengawasi efektivitas pengeluaran pemerintah di tiap provinsi sebagai determinan utama sekaligus kunci utamanya untuk meningkatkan output dan output pertumbuhan regional dengan PDRB-nya sebagai dinamisatornya untuk mengurangi masalah tingkat pengeluaran terbuka. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan terkait penelitian saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang ada kesalahan dalam pengambilannya. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.